Ikhwafillah rahimakumullah, Sandra kali ini bertemakan tentang fungsi Mall Pelayanan Publik atau MPP di kantor Bupati Kuburaya. Apalagi ya kira-kira kehebohan yang ditimbulkan oleh keluarga Wak Seman kali ini? Yuk kita saksikan Sandra kali ini di Mujahidin TV. Cantik mak. Mak cantik mak. Hafsah apa yang kerja orang sini. Cepat kita Ya bapak. kita Halo. kan aku. Sini. Wak Seman, Jubai, dan Siti bertanya kepada petugas Mall Pelayanan Publik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya nih Pak dari Kakap. Saya nak ngano KTP Kakak. Saya bawa keluarga saya nah. Betul ke ini gedung MPP? Bu, jelaskan Bu. Bu. Sebelumnya bapak mau ngurus apa? Kakak sama KTP Bu Sebelah pak yang sebelah. Bukan di sini. Oh, ke. Maklumlah Bu ya, baru tahu saya nih Bu bawa ke sini saya. Orang jauh maklumlah gitu ya Pak ya. Iyalah kayak gitu. Jadi lewat mana nih Bu? Dari depan nih, nanti lurus sebelah kiri di depan masjid ada bangunan yang baru. Gitu ya. Oh iyalah, makasihlah Bu ya. Pak, makasih Pak. Yuk. Salah ya. Ya, mana gak aku tahu. Ini apa gedungnya tata tengok tak. Iya, mana gak aku tahu baru aku datang sini pertama. Dah cepat lah. Ada bangkit dekat tu buka seorang. Seram aku tengok. Seram ni. Dah bisa masuk. Wih, ni. Entah aku tak tahu nak nanya siapa ni. Kau jangan nak mandai kau. Rosak barang tu. Kau ni. Inilah. Kita nak ngano apa tadi? Kakak kan? Oh, kakak. Biasa itu sini ya. Selamat siang bapak. Oh iya, siang. Ada Bu. yang bisa bantu pak? Ya, saya ni sini ni nak ngano KTP sama kakak ya. Tadi tu saya tengok di papan informasi tu kata tu ada pemangkasan jam kerja. Iya betul ke? Iya betul. Pelayanan kita di bulan puasa ini diubah menjadi biasanya kan jam 8 dari hari Senin sampai Kamis. Yeah. Kalau hari puasa ini kita dari jam 9 sampai jam 1 Pak pelayanan. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau hari Jumat itu dari jam 9 sampai setengah 2. Jadi lebih lama ya Bu? Iya, karena ada sholat Jumat kan. Jadi agak lama istirahatnya. Jadi pangkas ya. Iya, betul. Oh iya, tadi kan saya bilang nak ngano KTP sama kakak Bu. Saya ini nak nanya. Apa Sungai Rengas tu, itu tu masuk tu kota Pontianak ke Kuburaya? Masuk ke Kabupaten Kuburaya, Pak. Bukan ke itu tuh Jeruju ya, Bu? Iya, tepatnya Jeruju besar, Mbak. Masuk Kabupaten Kuburaya. Sungai Rengas. Gimana lah tuh Pak? Ya, apa yang dah kau kalutkan? Dosa betul lah dari sini kita. Tahu mak ni udah lah Bo, yang penting rumah kita nih mak. Ada 2, enaklah kita pamer-pamer tuh ke orang kampung. Anak ini. Tahu nonge. Sama gak bu anak mak? Anak ini nih. Ketika keluarga Wak Seman sedang asik berbincang dengan pegawai Mall Pelayanan Publik, Siti, anak Wak Seman, melihat ada kru Mujahidin TV yang datang di Mall Pelayanan Publik. Ini enggak ke orang yang kemarin, kru Mujahidin loh, yang kita naik kapal pesiar tuh, ingat ya? Apa deh situ dia tuh mak ya? Nak agak bupati kali dia tuh. Hebat lah dia ni, enggak bupati. Tim media Mujahidin menghampiri pegawai Mall Pelayanan Publik. Hingga akhirnya tim media Mujahidin berbincang bersama dengan salah satu penanggung jawab
mall pelayanan publik. Pagi Bu. Ada yang bisa Saya dibantu? dari tim Media Mujahidin. Ya. Saya sudah janji wawancara sama Pak Bupati, sama Bapak Kepala Kantor Mall Pelayanan Publik ini. Apakah beliau sudah hadir? Siap, beliau sudah ada di ruangan. Mari saya antar. Oke. Ya. Permisi Bapak, ada kru Mujahidin datang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya Eri dan ini tim saya. Ini ada blogger juga, Iya. traveler blogger. Jadi kita di sini sebenarnya lebih ke penasaran sih Pak. Penasaran? Penasaran banget nih sama mall MPP ini ya Pak Ada ya. lagunya, Oh, Roma Irama. apa tuh Pak? Penasaran. Penasaran. 1, 2, sampai 3. Itu penasaran ya. Penasaran. Di luar kira mall untuk belanja kan. Iya, Oh, benar. iya, iya. Iya benar. Iya. Jadi itu kok ini dibilangnya mall pelayanan publik. Terus ketika kita tadi masuk ke dalam ya, agak Iya. terheran-heran juga sih Pak terkait dengan mall pelayanan publik ini. Ketika kita masuk tuh kok sudah ada beberapa apa ya dibilang Gerai. konter atau gerai gitu ya, beberapa gerai yang kalau kita perhatiin tuh kok beda-beda. Jadi kayak ada dari kantor A, B, C itu ada semua Iya. di sini. Sebenarnya ini nih apa sih Pak gitu? Iya, iya. Boleh mungkin sedikit dijelasin ya Pak Oke. ya? Jadi mall pelayanan publik itu terbentuk berdasarkan Permen Pan RB nomor 23 2017. Baik. Jadi kami seluruh Indonesia termasuk daerah harus membentuk mall pelayanan publik. Filosofisnya mall pelayanan publik itu sebenarnya kalau kita lihat mall adalah tempat yang ramai dikunjungi, adem, enak, ya. Ya. Terus segalanya serba ada. Betul. Nah, tapi kalau ini filosofinya pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi pelayanan publik apapun di situ ada dilayani, apapun serba ada. Bentukan inovasi dari pelayanan publik itu mungkin dulunya pelayanan satu pintu, satu Iya. atap. Ya dulu ya Pak, Dulu namanya gitu ya, Benar. kalau satu pintu itu Hah? pengkhususan untuk perizinan sama non perizinan saja. Oke. Kalau pelayanan publik ini untuk masyarakat luas, Mhm. bisa jadi bukan pelaku usaha. Oke. Juga mungkin masyarakat yang datang ini untuk melayani perlu pelayanan pajak, PDAM, Ya. kemudian seluruh mungkin yang mungkin tidak yang susah untuk kalau tidak terpusat tuh mereka harus mengurusnya masing-masing kantor. Jadi perlu waktu, biaya transport. Nah, kalau dijadikan satu yang tempat strategis, Iya. nah itu kan mungkin memudahkan mereka. Apalagi tempatnya adem, kayak Iya. mall gitu. Iya, asik banget ya. Kita tadi ngerasain kayak Iya. masuk mall. Iya. Betul, Ada ya. AC-nya gitu ya. Ya, memang Gimana? ada kriteria dari Pan RB. Bagaimana supaya MPP itu atau mall PNP itu memang seperti mall. Nyaman gitu ya, Pak ya? Nyaman. Oke. Dan selain seluruh pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat itu ada, khusus raya. Nah juga mungkin interiornya juga mungkin dibuat secantik mungkin. Iya, kayak mall. Kayak mall. Dan menarik. Dan menarik. Iya. Dan sehingga mungkin masyarakat bisa datang. Iya. Kalaupun memang dia pelaku usaha, tapi juga dia bisa mungkin ada yang bersinergis dengan gerai-gerai yang ada. Kalau dipersyaratkan di salah satu izin itu harus bayar pajak Iya. dan lain-lain, nah itu Iya. ada di sini. Gitu. Iya. Gampang, sebelah-sebelahan aja. Gitu. Iya, kan kita juga pasti mengalami ya ketika mungkin kita akan mengurus sebuah administrasi, kita harus fotokopi dulu ke sana atau enggak ini selesaikan dulu dong di Iya, kantor yang ini gitu kan, Iya. nanti balik lagi ke Balik sini. lagi, ya. Nah, ternyata di sini memudahkan itu semua ya, Pak ya. Iya. Oke, dan kalau boleh tahu ada berapa sektor di sini, Pak? Ada berapa gerai Gerai. di sini? Iya. Instansi atau gerai atau perangkat teknis perangkat yang ada di sini tuh ada 14 14 ya. dari Baik. mungkin kalau bisa saya sebutkan yang ada yang Dukcapil, kemudian Taspen, Ya. kemudian ada DPMPTSP sendiri, Nah, itu panjang ya, DPM, PTSP. Dinas Oke. Pendanaan Modal, Iya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, kemudian ada pajaknya sendiri, Iya. kemudian ada gerai PDAM,
kemudian juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BPOM, Balai Pengelola Obat dan Makanan. Oh, ada juga di sini ya? Ada. Kemudian imigrasi untuk paspor. Wah, Nah, ini kalau agak sebelah sana kita ngantri panjang ya, gitu ya. Memang untuk sekarang imigrasi cuma seminggu sekali saja karena mungkin mereka kesulitan dengan SDM dan peralatan, jadi Baik. bergantian. Oke. Untuk selanjutnya mungkin mereka menambah jam layanan juga, sama dengan DJP untuk pembuatan NPWP kan sekarang. Baik, iya. NPWP sebelahnya Dukcapil sekarang kan sudah terintegrasi migrasi juga antara KTP dengan NPWP ya, Ya, jadi betul. jadi satu. Nah itu juga tersebelahan. Iya, Jadi, iya. kadang-kadang syarat tuh pasti KTP, NPWP. Betul. Kalau untuk jadi pelaku usaha. Nah di sini ada. Oh, ada ya di Wah, sini ya. Wah, lengkap nih. lengkap. Lengkap banyak Lengkap. banget. Kita nggak Lengkap. sempat keluar keringat lagi nih karena di sini nyaman ya. Iya. Jadi pas Iya. pengalaman tadi kan lupa nih mau ngapain kemarinnya. Ternyata teringat tuh pas lewat ya mengurus KTP. Pas datang ke tempatnya, oh bisa Pak. Iya, iya. Pas mau ingat lagi, oh mau pajak, bayar pajak kan. Jadi sekalian ya. sekalian, Jadi sekalian di jalan sini gitu kan. semuanya Dan beres. biar Iya. nggak lupa kan pas pelayan gini. Iya. Dibutuhkan sekali betul deh. Iya, betul, Pak, sangat dari dibutuhkan. masyarakat itu, Pak. Memang ada tugas dari front office kami itu untuk edukasi juga. Ya. Begitu mungkin masyarakat datang, mungkin maksudnya mereka mau bayar pajak. Betul. Iya, Tapi kalau di edukasi sini ada pelayanan ini loh, Sekalian, kerennya ya. ada Iya, gitu. nah, katanya. Jadi teringat lagi apa Iya. sih yang belum kita selesaikan gitu. Kebanyakan memang mereka Administrasi. nggak tahu awalnya dulu Iya. karena di sini tempat bayar pajak. Betul, Iya. betul, Kan betul. sama Betul. perizinan dua itu aja. Betul. Nah. Jadi bisa sekalian Sekaligus. langsung. Jadi keluar nih beres semua. Beres. Kalau sudah Harus selesai, langsung jadi. terus selesai semuanya Iya, gitu kan langsung ya. jadi. Wah, masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Kira-kira mumpung kita masih bersama Bapak Kepala Kantor MPP-nya. Ada nggak nih? Ini dari travel vloggernya Pak. Oh iya. Iya Pak. Silakan. Vlogger. Mulai lagi. Sepertinya kalau dari sini udah cukup jelas sih Kak. Udah jelas ya, alhamdulillah ya. Jadi lengkap banget pokoknya. Untuk pelayanan itu Oke, Pak, dari dari Absan. jam berapa sampai jam berapa? Ya. Oh, pelayanan. Kalau yang normal, yang bukan bulan Ramadan, Mhm. nah itu dari jam 8 sampai jam 3. 3 sorenya. Jam Oh. 3. Karena ini bulan Ramadan ada pengumuman dari Kepala Dinas. Nah, DPMPTSP ini kan Kepala Dinas yang bertanggung jawab dengan MPP. Ada surat pengumuman, surat edaran dari beliau untuk bulan Ramadan itu mulai dari jam 9 sampai jam 1 aja pelayanannya. Baik. Karena yang mungkin mereka yang gereja mungkin ada yang berpuasa juga. Kalau waktu istirahat, sebenarnya kalau di pelayanan publik ini tidak ada waktu istirahat karena sudah online. Ya. Iya, iya. Dimanapun kita harus siap, tapi menyesuaikan gitu. Iya, Mereka betul. bergantian. Betul. Bergantian saja. Berarti kalau udah kayak gitu nggak ada kata istirahat tutup gitu ya Nggak Pak? ada, nggak Karena ada. ada gantian Ada gantian, sip-sipan gitu ya. sip-sipan, Oh iya. iya, masya Allah. Nah, kemudian juga kalau di sini gerai ini selalu dievaluasi tiap bulannya. Wah mantep tuh. Ya, apabila mungkin pelayanannya kurang memuaskan terhadap pengaduan masyarakat, kan kami kan menerima pengaduan masyarakat lewat Iya. call center. Iya. Nah itu akan dievaluasi dan mungkin tata tertib yang mungkin telah kami susun mereka harus taati. Baik. Mungkin kalau memang pelayanannya kurang memuaskan, ada pengaduan masyarakat, Ya. kami akan ganti. Iya betul. Ganti dengan karena memang banyak juga yang mungkin memerlukan pelayanan penyelenggaraan juga sini. Masyarakat percaya mungkin seminggu sekali ini kalau tiap Jumat, kalau hari biasa ada pernikahan massal. Oh. Kalau Jumat, Jumat, kalau Mbak sama Bang datang sini ada pernikahan massal di sini. Di sini. Ya di meeting room ini, Oke. termasuk di ruang podcast ini dipakai juga balai sidang untuk pernikahan. Wah multifungsi Iya. jadinya. Masya Karena Allah, mungkin semuanya kalau bisa. gerai ini mungkin kurang, tidak cukup ya. Mungkin Iya, kalau nanti ini- pengembangannya ada iya, karena iya. arealnya masih luas Masih sekali. luas juga sih, Ah. iya. Kami juga sudah sesuai dengan Permenpan RB juga harus melaksanakan MPP digital. Ya sekarang memang serba digital ya, MPP Pak, ya. digital. Mungkin yang Memudahkan. tidak perlu tatap muka, mereka Iya. cukup
kami integrasi lewat portal. Lewat portal, mereka cukup di kantor, kami linkkan portal saja gitu. Oke, Bisa siap. ya. Ini sebenarnya sudah berapa bulan atau berapa tahun sih Pak berdirinya Pak? Ini sebenarnya dari 28 November baru soft launching. Oh. Belum peresmian. Oh, belum resmi Belum nih? resmi. Wah, Uji coba. boleh nih kita diundang ya nanti Oh, ya. insya Allah. Pasti. Kita diundang Pak sekalian Pasti ya. ingatkan saya saja. Oke, insya Allah. Undang mungkin termasuk sosialisasi juga buat masyarakat. Kami Betul. mungkin kelemahan kami di situ. Mungkin Iya, kami publikasi harus ya, Pak, ya? bermitra, bermitra dengan media juga Oke. untuk mempublikasikan ya manfaat masyarakat kan besar. Betul. Nanti juga bisa menghubungi Ahi Darson jikalau Iya, memang oke. dibutuhkan untuk publikasi. Iya, kita juga siap. siap support Pak. Kita Siap, siap terima bantu kasih, terima kasih juga. banyak. Ya, amin. Gimana? Sudah aman pertanyaannya ya? Aman. Oke, baik Pak. Karena ini kita juga ada janji sama Pak Bupati Oh, ceritanya siap, dan iya. beliau juga sudah OTW ke sini ya. Iya, Jadi OTW kita ke sini. mohon izin dulu. Terima Iya, kasih atas terima kasih. informasinya. Sama-sama. Alhamdulillah ini sudah direkam juga semuanya ya Pak ya. Jadi kita nanti tinggal tayangkan saja Iya, untuk siap, di ya. TV dan juga di radio. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, terima Selamat kasih. siang Pak. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Eri, ini Irsi dan ada. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba juga ya bagi tim Media Mujahidin, karena akan berbincang bersama Bapak Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Dan perbincangan tersebut cukup lama dan juga sangat berbobot ya ikhwafillah. Kita saksikan yuk apa saja sih yang diperbincangkan oleh mereka. Rame nih. Ramai. Habis jalan dari ini. Iya. Ayolah. Iya Pak. Ayo. Sile. Pak, tadi tuh saya, Darson sama Irsi itu sudah jalan-jalan kita ya enggak sih? Macam ke mall. Macam masuk mall. Udah masuk tuh Sejuk. Terus juga di sana tuh ramai dengan beberapa apa tadi dibilang konter atau apa ya gitu ya. Oh, Gerai-gerainya. Dia kan ada 17 tuh. Ya, ada Lengkap 17 lah. gerai, Pak, ya, di Pokoknya sana, ya. kalau bawa nenek, kakek, Dengan urusan masing-masing. dengan urusan masing-masing bisa selesai lah di situ. Iya, dan Sekali kita angkut. sempat ini ya kaget, surprise, wow, bisa ya kayak Iya, gini. betul. Ah. Kan memang kalau baru pertama kali memang pertama kalinya gitu kan. Baru pertama kali. Kira ini mall baru di Kuburaya apa mall untuk belanja kan. Nah, rupanya di dalamnya ada beberapa Langsung. tempat yang bisa kita kalau misalkan nih kayak tadi ya ada salah satu contoh mau ngurus KTP, Iya. pas udah selesai tiba-tiba ada nak ngurus pajak. Iya, Rupa bisa ya Pak di situ Pak ya? langsung. Masya Allah. Ada yang mau ngurus paspor. Ini adiknya mau ngurus ini. mamanya mau bayar PDAM. Kakaknya lagi, bapaknya bilang belum bayar motor. Samsat. Langsung, Ya kan? Mau nanyakan sertifikat tanah. Mau misalnya apa? Mau apa? Dia mau nanyakan lah. Ada BPND juga di situ. Iya. Capil juga sekaligus mau nanyakan mungkin ada akte. Nah, jadi orang bisa sekaligus. BPJS juga, belum store iuran BPJS nih, atau nanyakan aktivasi BPJS-nya, Pelayanan kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, yang pensiunan Taspen juga ada. Nah, PBB semuanya ada di situ kan. Iya betul. Banyak yang ngurus PBB juga rame, yang mau ini kan urusan dari pelaku usaha maupun dari notaris dan sebagainya itu ya. Ini rame terus tuh. Jadi kayak bener-bener ya itu pasar jasa lah ya. Pasar jasa. Jadi pelayanan lah, bener-bener ngumpul lah dia jadi satu. Iya. Ya. Terus ini Pak, saya juga sempat takjub dan memang berita ini sudah menyebar ya terkait dengan pelayanan nomor 1 atau enggak inovasi yang ada di sini ini ternyata diwujudkan menjadi mall pelayanan publik Yeah. yang mempunyai peringkat 1, bahkan di nasional juga ada ya Pak ya. Di nasional belum. Ini baru yang tingkat provinsi tadi Siap, pengumumannya. Tapi MPP kita ini cukup progresif lah. Ya. Saya pun lihatnya dari awal konsepnya
pokoknya dibuat itu seperti rumah layanan yang kita merasa at home gitu di situ. Coba lah rasakan tadi. Nyaman. Rasanya kayak gimana gitu. Iya, betul. Ada pustakaannya juga. Iya. Ya, situasi-situasinya enak ya. Kasih nonton. Jadi kemarin juga tuh ada apa pelayanan sidang penetapan anak usaha dari pengadilan negeri bersama Capil di situ. Iya. Juga. Pokoknya kita buat situ suasananya membahagiakan. Wifi-nya gratis. Ya. Karena kan tujuannya kan itu Sempat ya ngecek Ya. wifi ya. Kemasannya memang berapa? itu dia. Pelayanan tuh kalau udah kayak gitu udah bahagia dah. Urusannya sampai urusan apapun yang kita tidak perlu habis energi, habis waktu, kemudian habis biaya dan sebagainya, ya itu luar biasa. Makanya ini saya kira memang udah waktunya dan udah saatnya harus seperti itu semua. Kita berusaha cepat, berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Gitu. Dan apakah itu yang ini ya kan Bapak selalu bilang nih kayak kepung bakul Oh iya, atau apakah itulah itu dia. perwujudannya itu, Pak? Itu juga bentuk ya, bentuk daripada semangat menanjak itu. Nah, iya kalau kepung bakul kan memang kita melihatnya sebetulnya itu bahasa ibu. Kita juga tahu kepung bakul. Dulu tuh kepung bakul tuh menggambarkan kita itu kayak mainan kita bakul gitu ya, kayak kepung anyam, kemudian padi apa segala macam nyuci ini, pokoknya kepung bakul tuh kayak main gala kepung juga. Ya intinya sebenarnya semua bergerak secara lebih kesadaran lah. Kayak kita kan kalau mengajak kepung pasti semua bergerak langsung. Sebenarnya gotong royong juga. Kita ngepung sama-sama, semua bergerak sesuai fungsinya. Dan kalau ada hal-hal itu kan kalau sama-sama kan lebih cepat. Lebih cepat kita meringankan dan melakukan. Jadi pembakul itu sebenarnya spontan ketika kita bicara soal kesehatan ibu anak. Jadi gimana sih caranya? Oh supaya tidak stunting, tidak kematian resiko. Oh saya bilang coba tuh di Kepung Bakul semua berfungsi lah, RT, RW, posyandu, ibu-ibu ini remaja, semua ayo sama-sama memperkuat supaya apa pangannya yang makanannya yang tidak bergizi ya ini harus ini. Di kesehatannya, nakesnya semuanya harus bergerak supaya orang bahagia dan bisa terselamatkan dan tidak risiko banyak ya. Nah sebenarnya dalam semua sektor akhirnya. Jadi fungsi-fungsi kayak pemerintah ini kan banyak nih, macam-macam kan, ada fungsi pertanian, pendidikan, kesehatan, bicaranya. Nah kalau masing-masing, itu masing-masing juga sulit, dia harus sangat tergantung semuanya nih. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa berhasil sendiri. Semuanya pasti harus ikut sama-sama. Nah makanya disitulah Kepung Bakul. Sekaligus itu lebih spontanitas. Jadi kita tuh jangan sedikit didikte, diperintah. Oh model-model kayak gitu tuh harusnya kita tuh udah auto government, artinya udah auto panggilan nurani, tanggung jawab, bukan bukan bicaranya tugas kan. Kalau tugas kan standar nih, semua tugas kita apa aja standar. Tapi kalau bicara tanggung jawab itu panggilan. Nah panggilan terhadap generasi, panggilan nurani kita terhadap sesuatu tuh OPD apa dinas-dinas itu saya buat situasinya tuh kesadaran betul penuh untuk terpanggil gitu. Nah, jadi bergeraknya pun progresif, lebih denyutnya masyarakat juga, ya sama-sama stakeholder, semuanya pokoknya semua pihak tuh merasa ya memang butuh untuk sesuatu yang dilakukan secara progresif dan lebih cepat gitu. Nah akhirnya kan cepat tertangani persoalan-persoalan, cepat mencegah juga. Ini Pak sebenarnya tuh kalau kita ngelihat ya, misalnya berhasil lah dari apa yang dinamakannya Kepung Bakul tersebut. Di awalnya itu gimana sih Pak? Apakah kita sendiri yang memberikan contoh atau bagaimana? Pasti Bapak ini, pasti Bapak ada ini ya Con ya, maksudnya ada pengalaman di awalnya yang bolehlah kasih tahu kita nih Pak. Kita nak buat juga di dalam. Nak mengepung bakul juga. Pasti modelnya akan selalu seperti itu kan. Sering kita juga membawa modelnya itu
dari bentuk-bentuk bagaimana kita seperti yaitu seperti PTSP tadi, MPP itu fungsi-fungsinya bisa disatukan, bisa dilakukan bersama, semuanya mencapai ininya dan hasilnya bisa maksimal. Termasuk contoh kita melakukan upaya di sektor pangan, di sektor ini kalau kita kepung sama-sama semuanya mandiri lah pangan. Kan kita yang diurus semua rumah tangga nih. Pemerintah itu sebenarnya sederhana kok, yang diurus tuh semua rumah tangga, ya kan? Mau presiden sampai ketua RT pun yang diurus semua rumah tangga. Gimana hidupnya cukup pangan, cukup gizi, cukup pendidikan, hidup sehat, bisa bersosial, punya pergaulan, tidak nganggur, ya tidak putus sekolah, kemudian bisa beribadah dengan baik dan juga bahagia, menua juga bahagia. Semua orang juga gitu juga. Nah, semua rumah tangga. Jadi kalau kita bicara ini, maka yang terjadi kita harus kepung sama-sama supaya. Nah, contoh-contohnya kan banyaklah yang seperti kita lakukan, seperti juga di dalam konteks kita melakukan di MPP tadi, kemudian juga dalam UMKM, dalam sektor-sektor semuanya yang terus kita perkuat. Nah, mungkin ada contoh-contoh model-model yang saya bawa juga dari kayak ibu tadi tuh, ibu sehat bayi itu kita pakai USG portable loh di Kuburaya dari 2019 kita belikan. Gimana sih caranya supaya dikepung nih supaya kita tahu deteksi awal. Kalau pakai ngukur manual kan takut tidak akurat. Pakai USG portable, belikan semua puskesmas. Ayo dikepung tuh supaya diketahui dari awal, karena supaya bayi tidak stunting. Karena yang kita urus ini kan dari anak dalam kandungan, nah, udah harus kita urus nih pemerintah nih, negara harus hadir. Nah, deteksi sehingga nanti hasilnya jangan sampai dia maklum lah kalau berat. Nah, ini kan kalau gitu kan nampak kelihatan diameternya segala macam. Jadi orang kaget loh, kok pakai USG portable. Udah saya belikan seluruh puskesmas, 20 puskesmas. Dan bahkan sekarang desa-desa pun sebagian ada yang beli. Nah itu juga bagian dari Kepung Bakul tadi itu. Jadi kita perkuatlah, percepat semua. Dan itu bagian hulunya yang paling penting kan. Kalau itu gagal, kepung lagi di mana? Di PAUD. Kita kepung lagi di PAUD supaya ketika usia 3-5 tahun nih dipastikan anak-anak ini masuk pendidikan dan dijaga di situ, gizinya terkontrol. Nah maklum orang tua kadang punya anak banyak kan, atau enggak terlalu ini kan. Atau misalnya dia kontrol gizinya, nah, kalau di situ kan guru-gurunya bisa bermain dan saraf otak sedang pertumbuhan, jadi dikepung di PAUD. Makanya sekarang di Kuburaya setiap desa itu anak usia 3-5 tahun itu udah ketahuan berapa anak di situ, berapa yang masuk tuh udah dimintakan kepada desa dan ada Menterpautu untuk melihat datanya kita kasihin, mereka juga cari. Nah siapa yang tidak masuk PAUD tuh dikejar, dicari. Gitu supaya berusaha partisipasi. Sekarang kan Kuburaya ini yang tertinggi nih angka partisipasi masuk PAUD. Jadi memang harus kejar bola, Pak, ya? Kejar. Jadi kita tuh guru SD pun saya pesankan agar mereka gini. Setiap saya ketemu Pak sekolah atau guru SD, tolong jangan mikirkan hanya cerita, justru pada orang tua biasanya kan dia bawa adiknya kalau jemput. Iya betul. Nah, ajak ngomong supaya jangan tidak masuk PAUD. Iya. Pelayanan itu ini apa ya, menjadi hal yang sangat penting. Itu yang mempengaruhi indeks kebahagiaan. Yes. Jadi kalau negara-negara dengan indeks kebahagiaan tinggi, coba kita perhatikan. Pelayanan itu udah auto semua. Mantap. Ya kan? Auto semua. Jadi semua mereka tuh sudah asal orang yang gini rangsia sudah dapat pelayanan yang gini. Ya, ini sudah dengan sendirinya tuh. Jadi auto. Nah inilah yang Kepung Bakul itu seperti itu, spontanitasnya lebih banyak. Karena kalau kita lebih banyak spontanitasnya, gerak kita tuh sudah cepat dan ya orang bilang tuh gercep dan inilah kan, gerak cepat dan lebih respon lebih cepat, lebih peka lah ya, lebih progresif dan lebih melihat visioner lah. Makanya visinya bahagia. Siap. Intinya semuanya dikepung supaya bahagia. Kita bahagia. Nah, apa yang jadi pemerintahan auto itu seperti itu maksudnya. Spontanitas dan Kepung Bakul. Ada disabilitas harus cepat dilihat.
Udah ada BPJS-nya belum? Udah pernah dibantu belum? Disabilitasnya, misalnya kursi rodanya atau alat pendengar atau apapun dia. Karena disabilitas itu kan bisa terjadi kapan saja. Misalnya orang kecelakaan atau orang kena stroke atau orang ini kan tiba-tiba menjadi disabilitas juga, ada penyandang. Karena dia ada sesuatu yang tidak berfungsi jadinya dari atau dari waktu lahir, tapi tetap kita perlakukan dengan bagaimana supaya semua bisa membahagiakan mereka. Kita bayangkan ya, saya kemarin salah satunya misalnya sedih sekali ya, tapi disitulah kita dengan sistem data geospasial yang kita lakukan sekarang itu luar biasa. Itu bisa menembus semua banyak informasi sampai ke hal-hal yang mungkin tidak ini ya. Nah, sampai ke disabilitas yang bisa kita data se-Kuburaya yang mungkin tadinya tidak terlihat, tadinya tidak tahu, jadi tahu, tidak terdata. Nah, ini geospasial kan sudah by name, by address, by koordinat, by foto, by info, dan semuanya tematik itu bisa ditemu satu padukan. Ini kan terobosan yang luar biasa yang kita lakukan tanpa kita banyak ini itu, karena untuk ngejar tadi itu. Jadi seluruh rumah tangga itu sudah ada koordinatnya, 184.000, dan ini semua tematik kita bisa temu satu padukan. Apa saja yang masuk rumah tangga itu sudah kita tahu. Nah, termasuk disabilitas. Jadi yang penderita-penderita itu kadang-kadang kan keluarganya mungkin tidak didaftarkan, tidak ada NIK, tidak ada apa, tidak ada identitas. Jadi kalau di Kuburaya ya kita kejar. Nah, dapatlah nih. Nah, yang kadang-kadang pernah menyedihkan misalnya yang lumpuh layu atau apa itu kan kadang-kadang kan kasihan kan, tidak bisa jalan atau apa, kondisinya mungkin tidak layakkan hidup, yang rumah tak layak huni, yang macam-macam semuanya sudah langsung bisa kita ukur dengan data itu, kelihatan seluruhnya. Nah, disabilitas juga gitu, akhirnya kita bisa bantu, kejar. Saya bilang ngejar bola sekarang nih, bukan lagi kita nunggu permohonan, proposal, nunggu surat permohonan, nggak usah bikin rakyat itu jadi ngemis. Salah itu harusnya kita yang memang udah tanggung jawab kita harus melayaninya. Kita yang ngejar. Begitu terbuka dasar yang belum kita penuhi itu harus kita kejar. Kejar bola, jangan jemput. Jemput tuh kelamaan. Ya. Nah, harus dikejar bolanya itu kita kejar. Kalau jemput tuh nunggu bola balik. Nah, jadi kejar. Sekarang istilah kejar bola. Nah, tadi kayak disabilitas kita kejar tuh apa yang belum. Akhirnya yang saya cukup merasa arugan, yang nggak pernah jemur. Karena dia mungkin lumpuh tadi itu, karena dia nggak ada kursi roda. Begitu dikasih kursi roda, riangnya luar biasa berjemur pagi jam sekian. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu perubahan yang dirasakan dia. Bisa berjemur di luar rumah. Bayangkan, yang tadinya harus ini. Nah, dengan geospasial itulah salah satu yang ini juga sangat luar biasa kami rasakan. Ini betul-betul, kemarin kan dapat juara 1 tuh. Mandala Award. Ya, artinya bukan kita gagah-gagahan soal itu, tapi masalah juaranya. Bukan penghargaannya, bukan apanya, apalah arti sebuah cuma tulisan penghargaan atau piala gitu kan. Tapi nilai manfaat dan dampaknya itu bisa mendarat langsung dan bisa dirasakan. Nah, disitulah konsep Kepung Bakul, spirit menanjak bahagia, itu sebenarnya menanjak itu daya juang, Mbak. Kalau kita cuma datar-datar itu kan tidak berkeringat, hanya kayak tidak gigih gitu. Pokoknya hanya ya kayak, ya maaf ya, kayak apa ya, kayak biasa-biasa dan tidak terlalu ada, tidak kurang live, kurang progres. Kita ini janji sebentar nih ketemu Bapak nih, tapi ternyata Masya Allah dapat ilmu ya enggak? Iya. Nyambung makna salam menanjak, Kepung Bakul sama menanjak bahagia tuh. Bahagia, nah itu dia. Visi bahagia kan? Visi bahagia. Dan Bapak nih spiritnya. Infonya tadi kan mau ada rapat nih, jadi kita nih langsung pamit ya Pak, makasih banyak. Nggak apa-apa. Biasa itu. Oke. Kita makasih juga lah. Iya. Kan dari ngobrol gini banyak yang kita sama-sama. Betul, Pak. Ya, mudah-mudahan lah ya manfaatnya. Yang penting bisa diinformasikan lah. Nah, Masya Allah ya Ikofilah, perbincangan dengan Bapak Muda Mahendrawan selaku Bupati Kuburaya. Perbincangan santai, hangat, dan penuh dengan ilmu. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad
Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu.